Jam jalan. Belum. Yang sebelahnya tuh nggak ada aku akui. Turun yang membaca, yang muda tuh. Nah, kita mulai Bapak Ibu ya, sudah jam 8 lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Dan memang sudah sewajarnya kita sadar dan selalu sadar setiap bergeser detik jam itu kita harus selalu sadar bahwa apa yang kita nikmati mulai dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi ada yang memfasilitasi ya, ada satu sosok yang memang betul-betul menyiapkan itu semua untuk kita. Sehingga sekali lagi saya mengajak saya sendiri kemudian Bapak Ibu yang hadir hari ini untuk menyadari itu, bahwa itu semua dibuat untuk menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sosok tadi adalah kita sudah sama-sama tahu dan mudah-mudahan saling sekarang makin mengenal seperti itu, makin mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Untuk mencapai hamdalah yang sempurna tadi, panutannya Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga hari ini beruntung, pagi ini beruntung kita, sampai besok pun hingga hari kiamat insya Allah kita beruntung. Mudah-mudahan diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai hambanya. Nah itu dia. Kalau ngaku gampang ya, ketika ditanya, hai orang SP10, apakah kalian umat Muhammad? Orang Nibung, apakah kalian umat Muhammad? Iya. Kalau ngaku gampang, kita tinggal jawab iya. Pertanyaan besarnya, apakah Nabi Muhammad mengakui kita? Nah itu dia ya. Karena Nabi Muhammad juga punya anak, kita punya anak. Nabi Muhammad makan, kita makan. Nabi Muhammad tidur, kita tidur. Persis sama apa yang dilakukan beliau, kita lakukan juga. Bedanya beliau dispesialkan untuk dijadikan contoh bagi umatnya Muhammad SAW. Sehingga Bapak Ibu, alhamdulillah selamat, sehat, bahagia dan mudah-mudahan berkah usianya sampai hari ini. Saya doakan begitu juga untuk semua yang belum hadir, doanya tetap sama. Saya berharap juga sehat, bahagia dan barokah apa yang dilakukan di aktivitas sehari-hari. Aktivitas ini mudah-mudahan menjadi aktivitas yang bagi kita terus nambah ya. Baik misalnya ini Khaira, mohon maaf diwakili oleh kakaknya, mungkin belum nikah, belum tahu rasanya punya anak bagaimana gitu kan, bagaimana capeknya ngasuh anak seperti itu. Tapi sekarang kita coba untuk belajar bareng-bareng. Dan ternyata uniknya orang Indonesia itu banyak yang mempersiapkan pernikahan itu mati-matian, bahkan rela hutang. Ya, rela berhutang demi resepsi yang besar-besaran. Mohon maaf karena gengsi mungkin ada sebagian seperti itu. Tapi yang sering kelewat adalah menyiapkan ilmu sebelum nikah. Mau ngapain nanti? Kalau ada perselisihan di keluarga bagaimana caranya? Kalau nanti anak begini solusinya bagaimana? Itu semua sudah ada di Al-Qur'an, di hadis Rasulullah SAW. Nah, sehingga hari ini kegiatan parenting kita saya ingin mengulas sedikit saja. Tidak lama, paling maksimal 15 menit. Nanti dilanjutkan oleh Bu Itia terkait dengan persiapan acara akhir tahun seperti itu atau wisuda. Baik yang wisuda ataupun tidak, kita libatkan semuanya. Makanya dituliskan namanya di situ acara semarak akhir tahun. Di dalamnya ada selalu proses yang sangat penting, yaitu wisuda perpisahan anak-anak yang lulus. Sehingga Bapak Ibu, satu hal saya langsung saja, yang sering mempengaruhi orang tua, kemudian efeknya ke anak-anak, kemudian ke cucu-cucunya, bahkan lebih luas itu ke semua lapisan masyarakat. Nah, apa itu? Yaitu faktor keyakinan. Nah, faktor keyakinan. Ini yang sering kita yang sering kita sebut Tuhan itu ada, Allah itu ada. Cuman ketika mulai beraktivitas, bangun pagi, itu kadang udah ada yang sudah mulai lupa tuh sama Allah.
Pertama, yang membangunkan kita jelas yang bikin kita. Seperti itu. Yang mencet tombol kita bisa bangun lagi, bisa duduk lagi, itu jelas yang menciptakan kita. Cuma doa bangun tidur sering terlewat. Nah, itu dulu yang ringan ya. Padahal ini kita genjot ke anak-anak supaya mereka terbiasa bahkan hafal. Nah, masalahnya hafal tapi nggak praktek, itu yang repot ya. Itu yang repot. Nih anak-anak bayi yang seperti ini, di depan kita ada 4 orang bayi ya. 4 orang bayi ini kalau dibiasakan terus bangun tidur dibacakan doa, dibantu. Kita mau minta dia doa belum bisa, tapi dibantu oleh orang tua, itu luar biasa efeknya. Nah, tapi kalau orang tua ada yang berpikir ya, kalau misalnya ada orang tua yang berpikir nanti aja deh nunggu anak udah bisa ngomong baru diajarin, itu sudah ketinggalan sekian langkah. Sebenarnya sudah ketinggalan sekian langkah. Nah, sehingga kalau mau dirunut ke belakang, mendidik anak itu jauh sebelum anak itu Allah tentukan untuk kita. Nah, makanya saya tadi singgung sebelum nikah atau pranikah, itu jauh. Bahkan masa-masa emasnya ada di masa kehamilan, kelahiran, kemudian baru selanjutnya tahapan-tahapannya ada. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, tadi balik ke keyakinan atau bahasa kitanya Islamnya iman. Nah, iman ini hal yang mempengaruhi kita, mengatur alur ya, alur hidup kita ini mau kemana, itu iman. Seperti itu. Banyak orang nggak yakin ya, nggak yakin. Aduh, kemarin saya ngobrol juga dengan beberapa orang sambil ngutak-ngutik gitu kan di rumah. Anak Pak Bambang jauh ya di Mesir katanya. Saya tuh sebenarnya pengen menyekolahkan anak jauh ke seberang, bahkan katanya ke seberang negara. Tapi saya nggak yakin, kerja aja masih harus nyari. Emangnya saya nggak nyari, kata saya. Emangnya saya setiap hari nggak tinggal wirid dikir aja kemudian gelotak datang? Tidak ya. Ternyata sama. Saya sampaikan seperti iya juga ya katanya. Ya Pak Bambang mau beda katanya. Beda apanya coba? Sampean kerja tiap hari. Saya bahkan kalau keluar kota itu paling sebulan 3 kali. Nggak full, nggak tiap hari. Paling lama seminggu. Kemarin 9 hari itu udah mabuk banget saya. Di Tanjung Pinang udah 9 hari, udah anak nelpon tiap hari, bahkan Sangga itu nelpon hampir 5 jam sekali nelpon dia. Nah, itu aja udah mabok. Artinya mabok itu udah kangen sama keluarga. Bagaimana? Nah, kalau mau dibandingkan, maaf ya, ada yang ngomong seperti itu ke saya. Pak Bambang mah beda. Nah, perkaranya di mana? Perkaranya di yakin atau tidak. Orang banyak yakin anak kita punya rezeki, anak rezeki masing-masing, istri rezekinya sendiri. Ketika sudah nikah, 2 rezeki digabung jadi 1 dicukupkan. Nanti punya anak lagi yang kedua, ketiga sudah punya rezekinya sendiri-sendiri. Banyak orang yakin seperti itu. Tapi ketika anaknya brojol, lupa. Nah, jadi perkara yang iman tadi balikin lagi Bu. Nih, karena apa? Rasulullah sudah khawatir dari dulu. Nanti umatku itu di akhir zaman akan banyak yang mengkhawatirkan anaknya, 1 nggak makan, 2 nggak kerja, 3 nggak sejahtera hidupnya. Nah, hitungan sejahtera ini hitungan apa ya? Hitungan manusia itu loh. Yang dimaksud sejahtera tuh gaji besar, mohon maaf, gajinya tetap seperti itu kan, terus tiap bulan ada, nanti ada dana pensiun segala macam. Tidak, di Al-Quran tidak pernah menyebutkan sejahtera seperti itu ini ya definisinya. Tapi yang dimaksud sejahtera adalah mayyattaqillaha. Masalah pasti ada. Ya ja'allahu makhraja. Nah, Allah keluarkan nih, mau masalah di keluarga, di masyarakat, di tempat kerja, Allah akan keluarkan dari permasalahan itu. Sehingga ibu-ibu, kekhawatiran ini muncul jauh sebelum lahirnya Muhammad SAW. Saya izin ya, Nabi Yakub. Ma ta'buduna. Nah, ini ma ta'buduna min ba'di, kata Nabi Yakub. Ini jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Sudah khawatir. Ma ta'buduna min ba'di. What? Apa? Ta'budun yang kamu sembah nak.
min, setelah, ba'di, aku tiada, atau setelah aku, setelah meninggalnya Nabi Yakub. Ini khawatiran besar. Nabi Yakub tidak khawatir, nak nanti bapak ibu mati kau makan apa? Bapak ibunya mati-matian nyiapin warisan besar, banyak sekali. Ternyata yang dikhawatirkan hanya urusan dunia. Padahal mobil sebanyak itu, rumah tingkat, gedung walet, kebun bertebaran, nggak dibawa mati. Nah, bagaimana supaya itu semua bisa dibawa mati? Ada caranya. Seperti itu kan? Apa yang diusahakan di dunia ini dibawa mati, ada caranya. Oke, balik ke sini. Kekhawatiran Nabi Yakub, ma ta'buduna min ba'di. Lihat. Yang menariknya di sini Bapak Ibu. Menariknya di sini. Jawaban dari anak Nabi Yakub, qalu. Nah, lihat di sini dulu, ta'buduna berarti bukan satu orang yang ditanya oleh Nabi Yakub, anak keturunannya, bukan anak kandung yang lahir satu generasi dari dia, tapi ke bawah jauh. Ini banyak, nggak terbatas. Ma ta'buduna, masuk di sini Nabi Muhammad, masuk di sini kita. Apa jawabannya? Qalu. Nah, nyambung kan? Di sini yang ditanya banyak, di sini mereka jawabnya rame-rame. Qalu na'budu ilahaka. Wahai ayah, kami menyembah ilahaka, Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan kami menyembah Tuhan bapakmu. Nah, bapaknya disebutin siapa? Ibrahim, Ismail, Ishak. Baru Yakub. Nah, Yakub ini sedang nanya ke atas. Ternyata anaknya jawab seperti itu. Bu, sekarang saya tanya, kalau misalnya anak ibu mau meninggal nih, sorry, ibu mau mati, kemudian kasih wasiat, sudah cekap-cekap di rumah sakit, ya, sudah koma, kemudian, nak, kamu nanti nyembah apa setelah ibu nggak ada, setelah bapak nggak ada? Yang ibu inginkan jawaban dari anak ibu apa? Ayo Bu, ngomong aja. Masa ngomong itu aja susah? Apa Bu, yang ibu inginkan, anaknya ngomong apa? Allah. Kenapa anak Nabi Yakub nggak ngomong Allah? Kan gampang, ya kan? Kenapa direkam oleh Al-Quran? Qalu na'budu ilahaka. Ayah, aku nyembah Tuhanmu. Kata anak Nabi aku nyembah Tuhanmu ya. Nyembah Tuhan bapakmu ya. Nyembah Tuhan Ibrahim, Ismail. Siapa Tuhan Ibrahim, Ismail? Ini dia orangnya. Bukan orang, sorry. Ini zatnya. Ini dia zatnya. Kenapa anak Nabi Yakub nggak ngomong aku nyembah Allah ya, selesai? Nggak panjang kan jawabannya? Nggak panjang. Perhatikan Bu, anak-anak Nabi Yakub ingin mengajarkan ke kita bahwa di situ dia ingin mengenalkan bukan tentang siapa, tentang apa yang disembah, bukan, tapi dari siapa, dari mana. Oke? Berarti anak Nabi Yakub ingin mengenalkan ini. Anak-anak kita kenal Allah itu dari siapa? Dari mana? Kenapa Al-Quran nggak ngomong langsung Allah itu aja? Gampang kan? Allah bikin gampang banget. Tapi anak Nabi Yakub ingin kenalkan ini nih. Kuncinya di sini. Nah, berarti kalau kenal dari siapa, dari mana, berarti kita orang tua sangat bertanggung jawab. Kalau sampai anak ini kenal Allah dari orang lain, itu bisa dijamin mungkin separohnya akan benar, separohnya akan salah. Walaupun anak kita titipkan ke kiai yang sudah kita yakini. Nah, ini yang menarik nih. Pak, saya titipin anak saya ke kiai di pesantren. Oke, di pesantren. Maka ini Pak, saya sudah yakin akidahnya lurus, nabinya sama Muhammad SAW, ibadahnya juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sehingga orang tua yang di sini sudah ambil peran. Nih, berarti sudah ngamalkan jawaban anak Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa? Karena orang tuanya milihin kiai yang betul. Karena dia nggak merasa nggak mampu. Pak, saya nggak mampu ngajarin, tak titip kiai aja. Saya tanggung jawab nih, bayar sekian. Bahkan kadang-kadang saya kasih hadiah Pak Yainya, tapi bukan gratifikasi. Saya tidak minta Pak Yai mengistimewakan anak saya. Semua santri sama, tapi ini ada rezeki lebih.
Gitu. Pak, saya carikan guru, carikan sekolah yang baik, carikan sekolah yang memang akidahnya baik, ibadahnya sesuai Nabi Muhammad SAW. Nah, itu luar biasa. Tapi ada satu ya hal yang mahal, Bu. Satu hal yang mahal yang tidak didapatkan oleh yang lain ketika orang tuanya ya khusus menyiapkan diri untuk menyelesaikan jawaban ini. Ya, untuk mempraktekkan jawaban ini. Apa itu? Ngenalin Allah, urusan orang tua. Ketika anak ragu, diyakinin orang tua, balikin ke Allah lagi, balikin ke Allah. Nah, sehingga di sini yang nggak didapat oleh orang tua yang seperti ini. Kan dua macam nih. Kalau orang tua yang pertama, dia titipin dulu cari kiai, cari ustadz, cari guru, cari pendamping, cari guru les, dicarikan. Tapi orang tua yang seperti ini yang tidak ada. Jarang sekali, hampir nyaris nggak ada. Kenapa? Adanya mana? Sudah ada zaman dulu, kita tinggal nyontoh. Nah, sekarang banyak yang menitipkan anak-anaknya bahkan hampir 100% ke sekolah. Maaf, saya bukan nyindir. Anak saya juga waktu belum buka sekolahan ini, saya berusaha untuk titipin keluar. Tapi alhamdulillah Allah kasih jalan lain, Allah kasih yang lebih, saya anggap ini lebih besar, tapi kita lingkupnya bisa lebih banyak. Jadi saya harapkan Ibu jangan pernah berniat, ya saya ulangi sedikit aja, jangan pernah niat nitipin anaknya ke PAUD Bismillah, ke HS Bismillah 100%. Saya ulangi sekali lagi, jangan pernah berniat nitipin anaknya ke PAUD Bismillah atau HS Bismillah 100%. Kenapa di situ ada kata-kata 100%? Karena ada bagian orang tua di sini yang harus diambil. Jangan sampai genap 100% dilimpahkan ke kami. Kami berapa jam sih di sini Bapak Ibu? Sudah sering kita bahas kan? 2,5 jam untuk PAUD. HS paling 6 jam sampai jam, kadang hari Ahad sampai sore. Terbatas sekali. Sangat terbatas. Sekali lagi saya harapkan jangan pernah berniat menitipkan anaknya 100% di sekolahan ini. Kenapa? Ada porsi Bapak Ibu yang harus diambil dan itu pengaruhnya, efeknya luar biasa besar. Ketika Bapak Ibu bisa masuk ke situ. Nah, perkaranya sekarang masuk itu ya, mau masuk ke situ kadang bingung, betul? Nah, saya harap ketika ada parenting seperti ini boleh tanya jawab, boleh nanti bertanya ini itu ya terkait seputar tema atau yang lain, sehingga giroh atau keinginan untuk memenuhi apa hati kita, jiwa kita, otak kita dengan ilmu itu ada. Oke? Baik. Kalau sudah seperti itu saya kasih ilustrasi dikit. Gampangnya gini. Mungkin di sini sudah ada yang 50 tahun ya? Ada belum? Kayaknya belum ya. 40 lebih lah, hampir-hampir 50 ya. Gini, pertanyaan saya, sudah berapa ngaruh sholat yang Bapak Ibu lakukan sejak balik sampai usia sekarang dalam kehidupan? Padahal ayatnya inna sholata tanha, melarang atau menghilangkan anil fahsyai wal mungkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sudah berapa ngaruh ke kehidupan kita? Nih lihat, ada yang rajin sholat 5 kali sehari, bahkan 17 rakaat ditunaikan selesai. Tapi kenapa mulutnya masih nyenyes, masih ngomongin orang lain? Kenapa melaksanakan ini semua tapi masih keluar dari masjid masih nuker sendal? Kenapa melaksanakan ini semua ternyata masih otaknya masih berpikir buruk ke orang lain, berprasangka sama Allah juga buruk kadang? Kenapa sih Allah nih ngasih ujian ke saya seperti ini, seperti ini? Nah, itu udah prasangka buruk. Allah itu kan sudah jelas, kalau kalau tidak kamu tidak akan mampu, kata Allah. Dikasih ujian itu. Mungkin ujian yang Bapak Ibu alami, kalau dilimpahkan saya nggak mampu. Berarti Allah pilih Bapak Ibu mampu. Ayatnya sudah ada, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Nah, sehingga Bapak Ibu, ada yang salah berarti kan? 5 kali sehari 17 rakaat dilaksanakan tapi masih berantakan hidupnya,
masih ragu sama Allah, masih mati-matian ngejar dunia, nggak yakin sama rezeki. Usaha memang harus, tapi kadang kalau condongnya lebih berat ke situ, ngandelin otak, duit bisa dapat banyak. Kalau saya berusaha lebih keras, harusnya maaf, tukang atau kuli buruh itu harus lebih kaya. Kalau rezeki itu gara-gara mati-matian, banting tulang, banting badan, harusnya buruh-buruh itu lebih kaya dari kita. Kenapa mereka tidak seperti itu? Nah, ini dia. Berarti ada yang salah di sini. Saya kasih ilustrasi gambaran di sini ya, terakhir penutup ya. Maka ibu, ayo ini perbaiki sholatnya. Gitu. Bukti kita iman tadi yang awal, iman sama Allah itu sholatnya benar. Yang kedua, biasanya 5 kali dilaksanakan, 17 rakaat ditunaikan, terus nggak ngefek setelah itu. Setelah assalamualaikum warahmatullah, ternyata masih biasa-biasa saja. Itu karena nggak paham. Allahu Akbar, nggak paham Allahu Akbar itu apa. Allahu Akbar bener, Allahu Akbar betul, sab. Ternyata di otaknya apa? Proyek hu akbar, suami hu akbar, ilmu hu akbar, betul? Mobil hu akbar, kebon hu akbar. Akbarnya Allah hilang, bener nggak seperti itu? Iya, nih, Bapak Ibu. Kita sebelum sholat kan, ya Allah, khusyuk, bismillah. Bener, udah fokus kan. Pas Allahu Akbar, datang kan, tem, betul? Iya. Memang seperti itu. Ternyata setan itu masuknya di situ. Pas baru takbir Allahu Akbar tuh masuk semua, zam, ingat semua, jemuran, cabai, apa semua. Ingat, serius. Bahkan materi yang saya omongin ini kebayang nanti pas sholat, Allahu Akbar. Oh iya, kata Pak Bambang begitu ya. No, itu juga salah sebenarnya. Jangan diingat materi ini. Ketika sudah Allahu Akbar, seperti Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam, maboknya 5 kali sehari kayak sholat. Itu yang rendah. Ya. Itu yang awam. 5 kali sehari. Itu masih kaleng-kaleng lah. Kalau yang sudah profesional, ya udah FB Pro. Yang sudah pro itu lebih dari 5 kali mabuk sehari. Kerjaan Umar bin Khattab ngajak orang berantem, ngajak orang kelahi tiap hari. Tapi ketika sudah masuk Islam, lihat, luar biasa. Ketika takbir Allahu Akbar, langsung muka garang, besar, tinggi, tukang berantem, tukang kelahi, bunuh orang, nangis, baru takbir. Baru takbir udah nangis. Kenapa? Merasa kecil. Yang besar tuh Allah. Gampang-gampangannya, merasa kuat, adu kepala kita dengan tembok. Kuat mana? Tembok. Merasa paling tinggi, adu dengan tiang listrik. Tinggi tiang listrik ternyata. Merasa paling tinggi lagi jabatannya. Bisa segala-gala. Adu dengan burung. Burung nggak butuh bensin. Kita punya pesawat misalnya, jet apa, pribadi segala macam. Orang-orang yang seperti itu tetap kalah. Ada yang lebih kuasa di situ. Masya Allah. Sehingga, Bapak Ibu ya, yuk dimaknai. Ya, dimaknai. Boleh beli buku, boleh ngelihat ceramah-ceramah ustadz-ustadz di di YouTube, boleh. Sekarang insya Allah lebih mudah, atau datang ke kiainya langsung. Bagaimana cara sholat Rasulullah SAW? Mulai dari gerakan, bacaan, doa. Karena sholat itu kan lingkupnya itu. Sholat itu secara bahasa doa, tapi secara istilah dialah kumpulan kalimat doa-doa, kemudian kumpulan gerakan yang diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Kalau sudah kalimatnya kumpulan, terus kita cuman gerak-gerak baik, berarti hilang separuh. Yang kita kerjakan cuman gerakannya. Kadang pun gerakannya nggak sempurna, rukuknya masih bengkok. Sujudnya kadang tangannya masih nempel ke apa ini Bu? Sikut masih nempel ke rusuk. Itu nggak bener loh. Harusnya dibuka. Kemudian dada masih dekat dengan paha ketika sujud. Plek. Itu salah. Kenapa harus seperti itu? Rasulullah ngajarin nggak begitu. Dijauhkan, paha jauh dengan dada, kemudian sikut ini dibuka. Supaya apa? Sirkulasi udara, pernapasan, oksigen masuk ke otak maksimal. Kalau diteliti lewat kesehatan. Ternyata sejauh itu manfaat sholat. Rukuknya. Kenapa takbir begini? Mohon maaf. Takbir pilihnya cuma 2.
1 sejajar dengan bahu, 2 sejajar dengan telinga. Nggak boleh ke atas, nggak boleh begini. Ini tari dinding pak dinding nanti. Ya, kenapa? Cuman 2 ini. Cari tahu. Rasulullah yang ngajarin. Kenapa ketika ruku tangannya harus cengkeram, lutut, dorong, punggungnya lurus, ketarik, normal lagi balik awal. Nah, seperti itu. Semua ada caranya. Nah, sehingga maksud saya, yuk biar imannya tadi dapat ke Allah yang pertama kali tadi, kemudian dibuktikan dengan sholat. Ya, iman itu buktinya sholat. Kalau cuma ngaku-ngaku iman nggak sholat, berarti ada masalah dengan iman dia. Apakah batal? Belum. Selama dia tidak menyekutukan Allah, insya Allah tidak. Ya, tapi mungkin dia belum datang dakwah kepada dia, bisa jadi kan. Tapi kayaknya kalau di Nibung udah datang dakwah, pengajian banyak. Cuman kitanya nggak mau datang, gitu masalahnya. Itu dia. Ya, yuk terakhir saya tutup. Perbaiki, pahami makna sholat. Kemudian anak-anak kita juga sama. Ya, nanti ada tahapannya kapan dia diperintahkan, kapan dia harus lebih keras lagi, kapan dia harus dipukul. Itu sudah ada aturan-aturannya ketika perkara sholat. Itu dulu yuk, karena ini banyak yang kelewat. Orang banyak mati-matian nyekolahin anaknya, pilih yang bagus-bagus, favorit, siap bayar mahal. Ternyata tahapan pertama diloncat, 30 juz selesai dalam sekian tahun, luar biasa. Ternyata ini lewat, keimanan dia sama Allah lewat, merasa diawasi oleh Allah lewat. Akhirnya 30 juz hanya untuk ikut MTQ, itu lomba-lomba saja. Akhirnya 30 juz hanya untuk pamer suara saja. Mohon maaf ya, banyak yang seperti itu. Kenapa? Ininya hilang di awal. Terima kasih, saya kira seperti itu. Cukup 15 menit ya. Ada pertanyaan atau tidak? Oke, tidak ada, saya anggap tidak ada ya. Lanjut ke Bu Itia nanti membahas persiapan wisuda. Saya harap nanti semuanya bisa masuk supaya lebih fokus. Angkanya insya Allah nggak berubah. Kalaupun berubah itu karena ada perubahan harga. Misalnya barang-barang yang untuk dipakai di acara wisuda nanti naik. Nah, itu kita geser dikit nanti ya. Sementara patokan masih patokan tahun lalu. Nanti dijelaskan lebih detail oleh Bu Itia. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Astaghfirukum katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.